Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awal yang baik pada pagi hari ini menjadi pembuka bagi kita untuk melaksanakan berbagai amal soleh pada kesempatan hari ini, mulai dari niat puasa kita, sholat fajar kita, sampai juga ibadah-ibadah yang lain hingga nanti sore, sehingga hari ini kita akan bisa beribadah dengan khusyuk dan semua yang kita lakukan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengingatkan bahwa orang-orang yang beriman itu akan memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang tiada bermanfaat. Apa saja yang tiada bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menafkahkan zakatnya. Orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, yaitu orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Hadirin rahimakumullah, siapa yang bisa membaca 10 ayat di dalam surat Al-Mu'minun dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita coba tengok kembali apa yang perlu kita perkuat. Waladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malubin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, famani batahu wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas dan tegas. Artinya orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, kehormatan mereka dari perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan yang dimaksud di sini adalah perbuatan zina atau yang mengarah kepada perbuatan zina. Oleh karena itu,
orang yang bisa menjaga itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan memperoleh keberuntungan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan merupakan perbuatan yang fahisyah. Fahisyah itu adalah perbuatan yang bisa merugikan bukan hanya pada dirinya tetapi juga bisa merugikan bagi orang lain. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa di dalam ajaran Islam seorang laki-laki maupun seorang perempuan itu memiliki kehormatan dan siapa saja yang bisa menjaga kehormatannya itu maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis menjaga kehormatan ini adalah merupakan salah satu bagian dari iman. Ya, jadi menjaga kehormatan ini adalah merupakan bagian dari keimanan seseorang. Al-haya minal iman. Menjaga malu yang bisa menyebabkan malunya seseorang itu adalah termasuk bagian dari iman seseorang. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tidak main-main. Ayat ini begitu luar biasa mengingatkan kita. Maka siapapun mereka ketika menyalahi apa yang menjadi isi dan kandungan dari Al-Quran, maka kita wajib untuk tidak mengikutinya. Bahkan sebisa mungkin kita harus mengingatkan mereka. Dan kalau mereka diingatkan tidak mau, maka kita harus menggunakan kekuatan kita untuk bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkarron falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbi. Dzalika aful iman. Jika seseorang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Biyadihi, yadun itu tangan. Tangan menunjukkan kekuatan, kekuasaan. Fa ilam yastati, dan jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan fabilisani, dengan lisan. Yang setara dengan lisan untuk dunia sekarang ini adalah dengan tulisan di medsos, ya, melalui WA, melalui jalur-jalur tertulis gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Kalau kemarin belum lama kita dihebohkan oleh adanya satu fenomena dan itu juga mengambil salah satu ayat ini bahwasannya zina itu diperbolehkan, itu tidak benar. Sehingga para ulama, kaum muslimin yang masih betul-betul ingin menjaga kesucian, menjaga kebersihan, menjaga ajaran Islam dengan baik, kemudian bersuara. Maka akhirnya yang bersangkutan meminta maaf. Sebenarnya meminta maaf tidak cukup. Karena apa? Ini berarti telah melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari orang-orang yang memang seharusnya boleh. Kalau di dalam keluarga, ya, di dalam keluarga kita, suami, kemudian istri itu saling itu melihat itu boleh. Dalam arti, dalam kondisi tertentu. Tidak terus kemudian kalau di rumah kemudian kita telbul gitu ya. Ya, telanjang bulat enggak boleh gitu ya. Tetap harus menjaga
kemaluannya. Bahkan ketika kita mandi saja disunahkan kalau bisa kita memakai basahan, padahal tidak ada siapa-siapa di situ ya. Tetapi di situ kita yakin bahwa Allah melihat kita. Ini salah satu akhlak yang bagus. Sehingga kita tidak boleh mengumbar tubuh kita ini kepada siapapun. Jadi hanya boleh dinampakkan pada orang-orang tertentu saja. Jadi kalau perempuan ya suami mereka gitu ya, anak-anak mereka, dari keluarga inti mereka. Bahkan ada juga di dalam sebuah hadis. Jadi kalau kemudian menampakkan kepada meskipun sesama wanita gitu ya, itu pun juga dilarang gitu ya. Jadi hanya boleh dalam keadaan tertentu. Kecuali mungkin ya di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Ahzab dijelaskan ya, surat ke-33 itu. Jadi kalau wanita yang sudah sepuh ya, mungkin sudah tidak punya nafsu lagi, bolehlah dia tidak memakai hijab gitu ya, mungkin agak kelihatan sedikit gitu. Itu boleh. Tapi apa? Ini jelaskan tidak punya nafsu. Kepada budak-budak, tapi sekarang kan tidak ada budak gitu. Ya. Islam datang menghilangkan perbudakan ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hal-hal yang seperti ini harus kita ikuti. Kenapa Al-Qur'an, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan gitu ya, untuk bisa berperilaku sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga Aisyah, Siti Aisyah gitu ya, radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya tentang akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Jadi itu menunjukkan bahwa menjaga kehormatan itu memang sangat penting bagi kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa barang siapa yang melampaui batas gitu ya, maka Allah tidak menyukainya. Jadi tidak boleh kita melampaui batas. Jadi apa yang menjadi ketentuan itu, maka kita upayakan dengan sebaik-baiknya kita lakukan. Tadi malam sudah diberikan tausiah kita bersama, bahwasannya yang paling berat itu adalah mengamalkannya. Jadi mengamalkan apa yang jadi isi dan kandungan Al-Quran itu. Dan ini sudah pedomankan gitu ya, sudah ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman. Al-Huda, petunjuk gitu ya. Sehingga kita tinggal mencoba melaksanakan. Ya dikit demi sedikit ya, pelan-pelan. Memang tidak mudah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu memang nggak mudah. Jadi memang harus pelan-pelan. Mulai di dalam keluarga kita. Gitu. Harus ada orang yang saling mengingatkan di situ. Tapi tetap harus ada ikhtiar, ada kiat yang sungguh-sungguh gitu. Nah, kalau tidak ada kesungguhan maka memang akan sulit gitu. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang penting di dalam ayat ini adalah bagaimana kita mampu menjaga kemaluan kita ya dari orang-orang yang memang tidak seharusnya melihatnya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menjaga ini bagian dari upaya untuk menghindari terjadinya perbuatan yang terlarang, gitu ya. Perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hal-hal yang bisa menyebabkan terjerumusnya seseorang ke dalam perbuatan yang lebih buruk, yaitu perbuatan zina, gitu, maka Allah berupaya untuk menjaga terlebih dahulu. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab itu diminta untuk kalau perempuan itu adalah mengenakan hijab gitu ya, mengenakan hijab gitu. Oleh karena itu kita tidak usah ikut orang yang mengatakan bahwa yang penting adalah menghijabi hatinya, bukan fisiknya. Tidak bisa, ayat itu jelas. Tidak ada tawar-menawar, karena apa yang diperintahkan adalah menutup tubuhnya gitu ya, dengan pakaian ya, dengan
bukan kerudung tapi menghijab, menutupi ya, sampai ke dadanya dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan kehati-hatian, menutup jalan untuk terjadinya perbuatan yang terlarang berikutnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ini harus kita usahakan ya, mulai dari keluarga kita ya, dan mudah-mudahan kita akan berusaha mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Karena barang siapa menerima sebagian dan menolak sebagian dari ajaran Islam, sesungguhnya mereka itu seolah-olah atau sama dengan menolak semua. Oleh karena itu, ketika kita belum bisa melakukannya, jangan menyalahkan ayatnya. Tapi introspeksilah kita, bermuhasabahlah kita, karena sesungguhnya yang belum mampu adalah diri kita, dan kita tetap harus berusaha, bukan terus menyerah begitu saja. Ini ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Kita harus berusaha. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penting agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan famani batahu waro adzalik, maka sesungguhnya barang siapa mencari yang dibalik itu, yaitu selain istri dan budak perempuannya, faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Abul A'la, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah, bahwa pernah ada seorang wanita mengambil budak laki-lakinya, seorang kekasihnya, dan mengatakan bahwa ia melakukan perbuatannya itu karena bertakwilkan kepada firman Allah yang mengatakan atau budak yang mereka miliki, gitu ya. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-6. Fa innahum ghairu malumin famani btagha wara adzalika faulaika humul adun. Maka lalu ia ditangkap dan dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan orang-orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa perempuan itu menakwilkan satu ayat dari Kitabullah dengan takwil yang menyimpang. Ini sama ya dengan yang dilakukan oleh saudara kita namanya Abdul Aziz kemarin dalam disertasinya itu. Nah, oleh karena itu apa? Ini menuai banyak apa ini namanya itu ya, menuai banyak kritikan, bahkan bukan hanya kritikan, termasuk juga banyak ancaman gitu ya. Nah, oleh karena itu budak laki-laki itu kemudian dihukum pancung. Dan Khalifah Umar berkata kepada wanita itu, engkau sesudah dia haram bagi setiap orang muslim. Artinya apa? Orang yang melakukan perbuatan seperti itu, menakwili semaunya sendiri, itu berarti apa? Kemudian bisa dikucilkan. Ya. Bisa dikucilkan. Oleh karena itu ini Islam sudah sangat jelas bagaimana Rasulullah kemudian para sahabat memberikan pelajaran kepada kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ini juga menjadi dasar bagi orang-orang yang memiliki nafsu yang sangat tinggi, maka juga meskipun dia punya keinginan hasrat yang tinggi, maka juga bukan berarti ini membolehkan seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Seperti contoh, ada yang namanya onani, ada yang namanya masturbasi. Islam melarang itu semua. Ya. Islam melarang itu semuanya. Sehingga ini menjadi sangat penting. Jadi kalau memang dia menginginkan sesuatu, maka hendaknya melalui jalan yang telah digariskan oleh Islam. Yaitu dengan cara menikahi. Cuma memang tidak mudah untuk bisa menikah lebih dari satu gitu kan. Nah, kalau istri kita ridho, silahkan. Tapi kalau tidak, ya kita harus menghormati gitu ya. Harus menghormati. Jadi kita, karena apa? Sebenarnya kalau kita bisa menjaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah ketika kita mampu menjaga dalam masa di dunia ini, maka balasannya di akhirat nanti sungguh tak terbayangkan oleh kita.
kita akan dijadikan raja, istri kita akan dijadikan ratu dari seluruh bidadari yang ada. Subhanallah. Itulah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman yang bisa menjaga kemaluannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita bersama-sama kita berusaha menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara terdekat kita untuk bisa mengamalkan isi dari ayat yang ke-6 dan ke-7 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memudahkan pemahaman kita sehingga kita bisa mengerti isi kandungan Al-Qur'an. Yang lebih penting lagi, kita dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dan kalau kita sudah bisa mengamalkan, mudah-mudahan kita diberi peluang untuk mendakwahkan kepada saudara-saudara kita. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.